Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita bisa hadir ke majelis ini dalam rangka melanjutkan bahasan kita tentang masalah fikih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa menjalankan sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah memasuki permasalahan yang keempat dari kitab At-Taharah Minal Hadath, yang mana kita sudah masuk ke separuh pembahasan, yaitu masalah sisa air minum kaum muslimin, kemudian hewan ternak dan yang lainnya. Kita sudah mengetahui bahwasanya tidak ada khilaf di antara para ulama, semuanya sepakat bahwasanya sisa air minum kaum muslimin dan hewan ternak itu hukumnya suci. Namun para ulama itu terjadi khilaf di antara mereka dengan khilaf yang sangat banyak dalam menghukumi sisa air minum selain dari dua kelompok tadi, yaitu hewan buas. Di antara madhab dalam masalah ini adalah madhab Imam Malik yang mengatakan bahwasanya seluruh sisa air minum hewan apapun itu hukumnya suci, termasuk sisa air minum anjing. Kemudian madhab yang kedua adalah madhab Imam Asy-Syafi'i, yang mana Imam Asy-Syafi'i menghukumi bahwasanya sisa air minum hewan buas itu hukumnya suci kecuali dua hewan, yaitu sisa air minum anjing dan babi. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Adapun pendapatnya Imam Abu Hanifah, bahwasanya sisa air minum hewan buas semuanya itu najis, baik itu anjing, babi, serigala, singa, itu hukumnya najis. Karena menurut Imam Abu Hanifah, sisa air minum itu mengikuti hukum dagingnya. Jadi kalau hewan itu tidak boleh dikonsumsi, maka sisa air minumnya adalah najis. Kemudian pendapat yang lain adalah pendapat murid seniornya Imam Malik, yaitu Abul Qasim, seorang ulama dari Mesir, Ibnul Qasim, bahwasanya hewan buas sisa air minumnya itu najis. Termasuk yang najis itu sisa hewan ternak yang diliarkan, yang makannya itu sembarangan. Jadi kalau ada kambing yang makannya itu sembarangan, kotoran manusia dimakan, maka sisa air minumnya itu juga najis. Ini menurut Ibnul Qasim, termasuk umpamanya ayam yang diliarkan sehingga
makan segala sesuatu termasuk yang najis pun, maka ini sisa air minumnya najis. Nah, sebab terjadinya khilaf itu ada 3 hal. Yang pertama adalah qiyas itu bertentangan dengan nas Al-Quran dan bertentangan dengan nas hadis. Itu sebab pertama. Yang kedua, sebab yang ketiga adalah bertentangan atau saling tabrakan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Dalil qiyas, bagaimana yang dimaksud dengan qiyas yang dipakai oleh Imam Malik tentunya termasuk anjing ataupun babi itu dihukumi suci fisiknya karena memakai qiyas. Apa qiyasnya? Qiyasnya adalah dengan mengatakan bahwasanya setiap hewan yang meninggal, yang jadi bangkai, mati tanpa disembelih, itu jadi bangkai. Kambing atau sapi atau apa yang mati tanpa disembelih, maka hewan ini hukumnya najis. Begitu pula hewan buas. Jadi hukum asalnya menurut Imam Malik itu suci, tapi di saat sudah mati menjadi bangkai maka menjadi najis. Nah, inilah qiyasnya, sehingga dibalik, kalau apapun yang masih bernyawa, yang masih hidup, berarti suci. Karena kebalikannya, apapun yang sudah mati jadi bangkai maka menjadi najis. Inilah termasuk dalil qiyas yang dipakai oleh Imam Malik. Sehingga menurut Imam Malik, anjing itu tidak najis selagi ia masih hidup. Nah, qiyas yang seperti ini itu bertentangan dengan nas-nas Al-Quran yang menyatakan bahwasanya babi itu najis. Kemudian orang musyrik juga najis. Nah, ini bertentangan. Kalau Imam Malik bersikukuh seperti tadi, itu akan diserang atau dihantam dengan nas Al-Quran. Ada makhluk yang hidup, yang tidak mati, bukan bangkai, akan tapi sama Al-Quran dihukumi sebagai najis, yaitu babi dan orang musyrik. Nah, ini sebab terjadinya khilaf. Kemudian qiyas itu bertentangan dengan hadits-hadits. Termasuk hadits yang sahih yang muttafaqun alaih adalah hadits Abu Hurairah yang menyatakan bahwasanya apabila ada seekor anjing menjilat bejana, maka airnya itu buang. Kemudian bejana itu disucikan dengan dicuci 7 kali, yang ke-8 dengan debu, atau yang pertama pakai debu, sisanya 7 kali dengan air bersih. Nah, ini hadis ini bertentangan dengan qiyas tadi. Nah, kemudian antar hadis, di sana ada hadis yang menjelaskan bahwasanya sisa air minum kucing itu najis seperti hadisnya Ibnu Sirin. Dan hadis ini juga secara riwayatnya juga sahih. Namun ada hadis lain yang menjelaskan bahwasanya kucing itu tidak najis karena dia termasuk hewan yang suka tawaf. Nah, disinilah sebab terjadinya khilaf di antara para ulama. Akan tapi di mazhab Malikiyah itu tidak semuanya sependapat dengan Imam Malik. Bahkan kebanyakan murid-muridnya itu memiliki pandangan yang lain, seperti Ibnul Qasim, kemudian yang lainnya, termasuk Ibnu Rushd sendiri itu tidak sependapat dengan pendapatnya
Imam Malik. Kita kemarin sudah sampai bacaan kepada halaman 24 Imron. Terakhir wa ma Abu Hanifah. Paling nih sorti bi. Menurut Imam Abu Hanifah, beliau meyakini bahwasanya pemahaman yang benar dari hadis-hadis ini yang menjelaskan tentang najisnya liur hewan buas, kemudian kucing dan anjing, itu merupakan bentuk dampak dari larangan dagingnya. Jadi kayak hewan buas itu tidak haram, tidak boleh dimakan dagingnya. Begitu pula kucing, itu tidak boleh dimakan dagingnya. Begitu pula anjing. Nah, hadis-hadis yang menjelaskan ini itu menunjukkan, berarti bisa dipahami bahwasanya liur, air liur yang najis itu adalah hewan buas, kucing, anjing. Ini menunjukkan bahwasanya hewan yang tidak bisa dikonsumsi, berarti sisa air minumnya adalah najis. 6. Ini hadis-hadis yang seperti ini itu merupakan bab khusus. Ya, memang khusus terhadap hewan buas, kemudian kucing dan anjing. Namun ini sebenarnya yang dimaksud itu umum. Maksudnya seluruh hewan yang serupa dengan ini, yang tidak bisa dikonsumsi dagingnya, itu disamakan dengan hewan-hewan yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi sifatnya hadis ini umum, hanya disebutkan beberapa saja itu sebagai contoh. Sehingga apa? Sehingga sisa air minum itu hukumnya itu mengikuti daging hayawan. Kalau dagingnya halal dikonsumsi berarti tidak najis. Kalau dagingnya haram dikonsumsi maka sisa air minumnya najis. 6. Nah, kemudian sebagian ulama juga mengecualikan dari seluruh hukum asalnya itu suci kecuali anjing, kemudian kucing, kemudian hewan buas, tentu sesuai dengan zahir hadis saja yang ada dalam masalah itu. 6. Kemudian sebagian dari para ulama itu menghukumi suci sisa air minum anjing dan kucing. Namun yang diharamkan adalah hewan buas saja. Kenapa? Apa sebabnya? Kok sisa air minum anjing itu dihukumi suci? Nah, itu ada sebab. Di antara sebab yang disebutkan termasuk dalilnya Imam Malik itu adalah di dalam Al-Qur'an. Fakulu mimma amsakna alaikum. Maka makanlah buruan yang bisa ditangkap oleh anjing-anjing atas kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sisa air minum atau air liur anjing itu tidak najis, karena di dalam Al-Qur'an itu membolehkan kita mengkonsumsi hewan yang ditangkap oleh anjing buruan kita. Ada sebab yang lain. 6. Ini termasuk sebabnya mungkin yang juga dijadikan alasan oleh Imam Malik.
bahwasanya sisa air minum anjing itu cara membersihkannya itu harus dengan bilangan. Jadi di dalam hadis Abu Hurairah yang muttafaq alaih tadi, cara membersihkan bejana yang dijilati oleh anjing itu harus dicuci dengan 7 kali. Yang pertama dengan debu, sisanya yang keenam dengan air biasa, atau 7 kali dengan air bersih, yang ke-8 dengan air debu. Nah. Kemudian karena sebab bertabraknya Al-Quran juga dengan hadis yang tata cara membersihkan dengan bilangan tersebut. Juga bertentangan hadis cara membersihkan dengan 7 kali itu dengan hadis Abi Qatadah lahu. Termasuk apa hadis Abu Qatadah yang menunjukkan bahwasanya anjing pun termasuk hewan yang suka tawaf. Nah, kenapa? Karena sebabnya yang mengatakan bahwasanya kucing itu tidak najis, alasannya karena dia itu termasuk hewan yang suka tawaf. Wal kalbu tawaf, anjing pun juga suka tawaf. Nah ini kenapa sisa air minum kucing itu dianggap suci? Karena hadisnya itu dianggap lebih kuat. Hadis Abi Qatadah yang menjelaskan bahwasanya kucing itu termasuk hewan yang suka tawaf daripada hadis Qurrah. Yang mana hadis Qurrah menunjukkan bahwasanya kucing termasuk hewan yang najis. Juga menguatkan hadis Ibnu Umar daripada hadis Umar. Apa hadis Ibnu Umar? Yaitu tadi masalah ada seorang wanita mempersiapkan air wudu untuk Rasulullah SAW, kemudian ada kucing yang mendekat, kemudian dibiarkan, bahkan dikasih minum dari air tersebut. Kemudian sisa air minumnya itu dijadikan wudu terhadap atau untuk Rasulullah SAW. Hadis Umar yaitu masalah kolam yang di situ banyak hewan buas datang untuk minum, maka Rasulullah mengatakan kalau air itu lebih dari 2 kula maka tidak masalah. Nah, dari hadis ini bisa dipahami bahwasanya air yang kurang dari 2 kula kemudian diminum oleh hewan buas maka tidak boleh, berarti dihukumi air tersebut airnya sudah najis. Nah, hadis Ibnu Umar ini lebih dikuatkan daripada hadis Umar. Dan apa hadis-hadis yang semakna dengan tersebut karena bertentangan dengan hadis Abu Qatadah yang mana bahwasanya kucing itu adalah hewan yang tidak najis. Fuhima minhu sehingga apa? Dari hadis tersebut ada sebagian ulama yang menjadikan dalil atas tidak najisnya kucing disebabkan dia termasuk hewan yang suka tawaf, dipahami bahwasanya selain hewan dari kucing, dari hewan buas, berarti sisa air minumnya itu haram, najis. Kalau kucing tidak dinajiskan karena dia hewan yang suka tawaf. Adapun hewan buas yang lain
dihukumi najis. Kenapa? Karena tidak memiliki sifat tawaf tadi. Nah, termasuk orang yang berpendapat seperti ini, yang menghukumi semua sisa air minum hewan buas selain kucing itu hukumnya najis adalah Ibnul Qasim, santri seniornya Imam Malik. Jadi Ibnul Qasim dengan gurunya itu tidak sepaham. Kalau Imam Malik mutlak bahwasanya sisa air minum apapun itu hukumnya suci, termasuk sisa air minumnya anjing dengan alasan tadi yang kita sebutkan. 6. Adapun Imam Abu Hanifah yang mengatakan seperti yang sudah kita sebutkan tadi, dengan najisnya sisa air minum anjing, dan Imam Abu Hanifah itu tidak memakai hadis cara pensucian tadi itu 7 kali. Imam Abu Hanifah tidak memakai hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini bertabrakan dengan qiyas beliau. Bagaimana qiyas beliau? Qiyas beliau itu adalah yang penting barang yang najis itu dicuci, hilang ya sudah, tidak perlu pakai bilangan. Itu hukum asalnya itu seperti itu. Jadi kalau kita lihat barang najis nempel di pakaian kita, maka kita cuci, kita hilangkan. Dicuci sekali, kalau sudah bersih ya sudah, berarti sudah suci. Karena kenapa? Karena barang najisnya itu sudah hilang. Ini cara mengkiaskan Abu Hanifah, sehingga hadis Abu Hurairah tadi itu tidak dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Bisa jadi Imam Abu Hanifah itu tidak memakai hadis ini, bisa jadi hadis ini tidak sampai kepada beliau. Bisa jadi seperti itu. Bukan berarti jelas-jelas menolak hadis, tidak. Tapi lebih mengutamakan logika, pikirannya. Bisa jadi karena hadis tersebut tidak sampai kepada beliau. 6. Maksud saya adalah yang dianggap dalam masalah itu adalah menghilangkan barang najisnya saja. 6. Ini Ibnu Rushd menyebutkan sebab yang seperti ini adalah sudah kebiasaannya Imam Abu Hanifah dalam menolak hadis-hadis yang ahad. Maksudnya hadis ahad itu tidak mutawatir, yang diriwayatkan 1, 2, 3 atau 4 orang. Sehingga apa? Imam Abu Hanifah itu tidak memiliki keyakinan kalau hadis ini adalah benar-benar hadis yang sahih, karena beliau pun juga jauh dari kota-kota Makkah, Madinah, Mesir. Hidup beliau itu adalah di Kufah sana, sehingga hadis-hadis ahad yang seperti ini bisa jadi tidak sempurna sampai kepada beliau akan kesahihannya. Sehingga apa? Kabar-kabar yang mungkin dianggap masih simpang siur itu tidak dipakai, dan yang diutamakan adalah pendapatnya atau ijtihadnya atau kiasnya. Kenapa? Karena yang dijadikan sandaran utama dalam menentukan hukum adalah memakai logika. Ini yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, sehingga Imam Abu Hanifah terkenal dengan ashabur ra'i, yaitu para ulama yang sering berdalil dengan logikanya. 6.
Nah, ini. Qala al-Qadi. Al-Qadi di sini maksudnya adalah Ibnu Rushd sendiri. Kenapa? Karena beliau itu termasuk seorang qadi di Andalus, sehingga beliau tidak menyebutkan dirinya. Bisa jadi ini adalah untuk menyembunyikan dirinya sendiri. Dari mana kita mengetahui bahwasanya Al-Qadi di sini Ibnu Rushd? Nanti adalah di alinea berikutnya. Nah, sehingga apa? Imam Abu Hanifah memakai hadis ini atau hadis-hadis tadi sebagian dan tidak memakai sebagiannya. Nah, apa yang dijadikan dalil termasuk seperti Imam Abu Hanifah adalah hadis-hadis yang tidak bertentangan dengan qiyas. Jadi kalau ada dalil hadis yang memang Abu Hanifah bukan ahli hadis, sehingga ditimbang-timbang. Kalau hadis itu masih bertentangan dengan logikanya, maka lebih diutamakan logikanya. Dan beliau tidak memakai hadis yang bertentangan dengan kaidah-kaidah usul beliau. Bahkan pandangan beliau yang seperti itu merupakan anggapan bahwasanya itu adalah pendapatnya Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis. Inilah hal-hal atau dalil-dalil, perkara-perkara yang seperti ini yang bisa menggerakkan para ahli fikih terhadap perbedaan yang banyak dalam masalah ini, sehingga pendapatnya itu banyak sekali, terpecah belah mereka dalam menghukumi sisa air minum hewan buas, kemudian kucing, anjing, termasuk babi, termasuk sisa air minumnya orang musyrik. Kalau secara zahir, jangankan air minumnya, orang musyrik saja itu najis secara zahir Al-Quran. Akan tapi para ulama ahli tafsir tidak menghukumi seperti itu. Itu hanyalah celaan bagi orang-orang musyrik. Bukan berarti fisiknya itu najis, gitu. Itu hanyalah celaan. Saking tercelanya mereka, seakan-akan mereka itu ya najis, gitu. Sama seperti bangkai. Sehingga permasalahan ini adalah permasalahan ijtihadiyah murni, yang sulit untuk didapati pendapat mana yang lebih kuat. Ayyuttaba ini termasuk pandangan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd mengatakan bisa jadi pendapat yang lebih kuat adalah dikecualikan dari sucinya sisa air minum hayawan tersebut adalah sisa air minum anjing, sisa air minum babi, sisa air minum orang musyrik, karena sahihnya hadis-hadis yang datang dalam penjelasan anjing. Begitu pula zahir Al-Quran itu lebih utama untuk diikuti
dalam pendapat dengan najisnya babi orang musyrik daripada qiyas. Jadi Ibn Rushd itu lebih menguatkan bahwasanya sisa air minum anjing itu najis. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih tadi. Hadis Abu Hurairah yang muttafaq tadi itu jelas-jelas disuruh untuk airnya dibuang kemudian dicuci tujuh kali. Nah, ini hadis yang sahih. Kemudian apa? Orang atau babi. Babi di dalam Al-Quran itu jelas-jelas dinyatakan najis. Begitu pula orang musyrik. Nah, memakai hadis-hadis tadi dan nas-nas Al-Quran itu lebih utama daripada memakai sandaran qiyas. Jadi ini termasuk juga bantahan dari pendapatnya imam madhabnya sendiri, Imam Malik. Imam Malik itu adalah memakai qiyas sehingga tidak menajiskan anjing dan air liurnya. Termasuk alasan Imam Malik tersebut tidak menajiskan anjing karena cara membersihkannya itu dengan bilangan tadi, sama seperti Imam Abu Hanifah. Kalau memang najis ya tidak harus dengan bilangan tertentu. Nah, dengan bilangan tersebut itu menunjukkan ketidaknajisan anjing, karena di situ cara pembersihannya itu hanyalah ibadah semata. Ini menurut pendapatnya Imam Malik, termasuk alasan-alasan Imam Malik. Namun Ibn Rushd tidak menguatkan pendapat Imam Malik. Nah, begitu pula zahir hadis, dan inilah yang dipakai oleh kebanyakan ahli fikih. Maksud saya adalah pendapat yang menajiskan sisa air minum anjing. Mukhayyalun wa munasib fi syar'i. Kenapa? Karena perintah dengan membuang sisa air yang dijilati oleh anjing itu bisa dihayalkan dan juga cocok di dalam syariat atas najisnya air yang dijilati oleh anjing tersebut. Maksud saya adalah yang semestinya dipahami biasanya di dalam syariat itu dari perintah membuang air yang dijilati kemudian mencuci bejana yang dijilati itu disebabkan karena najisnya sesuatu tersebut. Dan apa-apa yang mereka tentangkan, maksudnya dijadikan hujjah bahwasanya sisa air minum anjing tidak najis, yang dijadikan alasan itu bahwasanya seandainya memang liur anjing dan sisa air minumnya itu najis, niscaya tidak akan disyaratkan dengan membersihkan dengan pakai bilangan. Jadi pendapat yang tidak menajiskan sisa air minum anjing karena cara membersihkan pakai bilangan itu tidak layak. Tidak layak. Kenapa? Karena bisa jadi syariat itu
mengkhususkan sebuah kenajisan daripada kenajisan yang lain. Menghukumi liur anjing itu lebih najis daripada najis yang lain. Dihukumi lebih berat. Yang seperti ini di dalam syariat itu ada. Sehingga apa? Diperintahkan cara mensucikan liur anjing itu berlipat-lipat cara pensuciannya. Karena najisnya lebih parah. 6. Ini termasuk Ibnu Rushd sendiri. Yang maksudnya Ibnu Rushd yang berkata. 6. Kita tahu bahwasanya qaulal qadi yang dimaksud di sini Ibnu Rushd adalah ucapan ini. Dan telah berpendapat kakekku rahmatullah alaihi fi kitabil muqaddimat. Di kitab Al-Muqaddimat ini adalah kitab yang ditulis oleh kakeknya Ibnu Rushd, sama-sama Ibnu Rushd. Tapi kalau kitab ini disebut dengan Ibnu Rushd Al-Hafidh. Ibnu Rushd cucu. Kalau Al-Muqaddimat ini Ibnu Rushd Al-Jad. Sama-sama Ibnu Rushd tapi Ibnu Rushd kakeknya. Kenapa? Karena cucu dan kakek ini sama-sama jadi qadhi di Andalus. Sama-sama jadi ulama. Bahkan ayahnya Ibnu Rushd juga seorang ulama ahli hadits, ahli fikih juga. Namun cucu dan kakek ini sama-sama menjadi qadhi. Jadi Ibnu Rushd menjelaskan pendapat kakeknya di kitab Al-Muqaddimat. 6. Kaliban. 6. Kakek saya itu berpendapat di kitab Muqaddimat bahwasanya hadits ini itu ada sebabnya, dan sebabnya itu bisa dilogikakan, bisa dipahami secara logika. Bukan sebab najis semata, akan tetapi karena sebab yang bisa dimungkinkan nantinya. Kenapa yang dijilat anjing itu harus dicuci 7 kali? Bisa jadi dimungkinkan air yang dijilati oleh anjing itu bisa jadi mengandung racun. Kenapa? Karena anjing itu ada penyakitnya yang disebut dengan anjing rabies. Ada. Fadhol.
illallah. Ya, kita lanjutkan, tinggal sedikit insyaallah setelah ini kita menyelesaikan bahasan ini. 6. Sehingga apa? Sehingga dikhawatirkan apa yang dijilat oleh anjing atau sisa air liurnya itu mengandung racun. 6. Oleh sebab itu datang hadis ini, cara membersihkannya itu dengan bilangan, yaitu dengan 7 kali dalam mencucinya. 6. Oleh sebab itu bilangan yang seperti ini itu sering dipakai di dalam syariat di tempat-tempat yang banyak. Dalam rangka apa? Dalam rangka penyembuhan, dalam rangka pengobatan dari penyakit-penyakit. Contohnya apa? Contohnya di saat kita makan ajwa, itu disyariatkan kita makan dengan ganjil 3 kali, 7 kali, sehingga ada hadits barang siapa yang di pagi harinya memakan ajwa 7 butir, maka seharian itu dia akan terbebas dari racun-racun. Dan hal-hal yang lain. Sehingga apa? Dalam pembersihan jilatan anjing dengan 7 bilangan, ya ini sebabnya adalah karena kemungkinan anjing itu mengandung racun. 6. Inilah apa yang disampaikan oleh kakek saya itu adalah pemahaman yang bagus, yang sesuai dengan cara pandang orang-orang dari mazhab Malikiyah. 6. Sehingga kalau kita mengatakan bahwasanya air tersebut tidak najis, maksudnya sisa air minum anjing, maka lebih utama untuk diberi penjelasan kenapa kok dicuci itu memakai bilangan. Ayo sebutkan. Tapi tidak ada penjelasan yang lebih bagus. Hanya saja ada penjelasan dari Imam Malik itu hanyalah sebatas ibadah murni saja. 6. Al-Kalib. Ya, intinya pendapat ini atau apa yang disebutkan oleh Ibnu Rushd, ada sebagian teman-teman umpamanya dari kalangan Malikiyah bahwasanya anjing yang tadi menjilati tadi, kalau dia itu di saat sakit rabies itu tidak akan mendekati air. Ini ada sebuah pendapat yang mengatakan seperti itu. Kalau anjing sedang sakit rabies, dia tidak akan mendekati air. Sehingga kalau ada anjing yang menjilati bejana dan minum air, itu bisa dipastikan itu anjing itu sehat. Akan tapi ini hanya sekedar pendapat saja yang tidak ada landasannya. Jadi tidak perlu ini dijadikan dalil. Yang bagus adalah seperti tadi, syariat itu datang untuk antisipasi, sehingga cara membersihkannya dengan bilangan tadi. Termasuk cara-cara yang seperti ini, Ibnu Rushd pada akhir bahasanya itu
juga yang dijadikan landasan sebagai penguat terhadap pemahaman kakeknya itu adalah hadis masalah lalat. Kalau kita dapati lalat kemudian masuk ke air ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan trik. Triknya bagaimana? Yaitu supaya lalat tersebut sekaligus dicelupkan kemudian dibuang. Baru airnya itu kita minum. Kenapa? Karena di dalam hadis dijelaskan bahwasanya pada sayap kirinya itu mengandung racun, kemudian di sayap kanannya itu adalah penawar racun tersebut. Nah, ini cara untuk menghilangkan racun tersebut. Anjing pun juga seperti tadi. Kalau dicuci hanya sekali, bisa jadi racunnya belum hilang. Sehingga cara pembersihannya itu adalah dengan mencuci 7 kali. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bahasan tentang sisa air minum tadi. Dan permasalahan yang kelima nantinya yang akan kita bahas adalah sisa air minum atau yang masih suci, seperti umpamanya sisa air minum wanita yang haid atau yang nifas. Nah, itu nanti yang akan kita bahas pada bahasan berikutnya. Nah, barangkali ada ya. Sisa air yang didiami oleh anjing dalam bilangan 7, salah satu di antaranya dengan debu. Ya. Seandainya tanah itu diganti dengan sabun, bisa kan? Yang kedua, kalau debu itu bisa menghilangkan salah satu unsur penyakit yang disebabkan oleh penyakit tertentu seperti anjing. Kenapa pada waktu pandemi kemarin itu tidak ada fatwa yang misalnya mencuci tangan tidak pakai sabun, tapi seharusnya dengan debu dan begitu? Ya. Ya, ini dengan debu itu adalah hitungannya ada dalilnya. Sudah tauqifiyah, itu sudah ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu pakai sabun. Saya rasa ini tidak perlu diganti dan tidak boleh. Insya Allah sudah ada. Iya, sudah ada. Namun kemungkinan menurut ana syariat ini memberikan cara yang paling mudah dan memakai bahan-bahan yang sangat banyak. Kalau orang sudah terbiasa umpamanya mencuci itu dengan sabun, namun di saat sabun ini tidak ada, mungkin dia akan risih gitu. Tapi kalau sudah terbiasa dan yakin dengan anjuran Rasulullah, ya itu tadi. Dan bisa jadi mungkin ahsannya setelah 7 kali dengan debu, habis itu terserah antum. Mungkin disempurnakan pakai sabun, itu tidak masalah. Terus apa lagi yang sudah ya? Yang kedua ada.